Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e Bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan bagi saya pertama-tama menguatkan kita semua yang menemukan diri kita ada di dalam keadaan berdosa. Injil ini meneguhkan kita bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang amat mencintai kita. Allah yang menciptakan kita karena kasih, dan kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Keadaan kita apapun itu, apapun keadaan kita sebagai orang berdosa, Ia tak pernah berhenti mencintai kita. Di matanya kita tetaplah sebagai ciptaannya yang berharga. Oleh karena itu, yang dikehendaki hanyalah agar kita selamat. Pemahaman yang demikian harusnya menguatkan kita, memberikan motivasi kepada kita yang ada di dalam keadaan berdosa, menyadari itu dan kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan
yang benar. Ingatlah, kita begitu berharga di mata Tuhan. Allah sangat mencintai kita. Ia menciptakan kita karena kasih, dan Ia senantiasa memperlakukan kita dengan kasih-Nya. Yang perlu dari kita adalah ikut bekerja sama, mau kembali kepadanya. Ia senantiasa mencari kita ketika kita ada dalam keadaan berdosa. Ia mencari kita dengan cintanya agar kita kembali ke dalam pelukan kasih-Nya. Kita melihat juga dalam Injil pada hari ini, cara orang-orang memperlakukan orang-orang yang berdosa. Mereka menganggap tidak layak kalau Yesus bertemu, bercerita, makan bersama orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang berdosa. Kisah ini menyadarkan kita bahwa kenapa kita memperlakukan orang-orang yang berdosa berbeda dengan cara Allah memperlakukan orang-orang berdosa. Cara yang tepat adalah bukanlah menjauhi mereka, menjauhkan mereka, menyingkirkan mereka, mengucilkan mereka. Bagaimana juga kita dengarkan kemarin dalam renungan tentang Zakheus. Cara terbaik adalah bukanlah menyingkirkan mereka, menghalang-halangi mereka, mengucilkan mereka. Cara terbaik adalah menyapa mereka, berjumpa mereka, bertemu mereka. Dengan itu harapannya adalah mereka menemukan kembali diri mereka, menemukan kembali keselamatan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang gembala mencari dombanya yang hilang. Seorang yang memiliki dirham dan kehilangan dirham mencarinya sampai dapat. Tugas kita melalui Injil pada hari ini, mari kita bersama-sama mengusahakan kebaikan untuk sesama kita, teristimewa mereka yang kita anggap sebagai orang berdosa, mereka yang kita anggap sebagai orang yang perlu dikucilkan. Mereka sudah cukup menderita dengan keadaan mereka itu. Maka berusahalah untuk menemukan mereka kembali, membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Karena apapun itu, mereka tetaplah seperti dirham, sesuatu yang tetaplah begitu berharga di mata Tuhan. Seseorang yang begitu berharga di mata Allah. Mungkin kita adalah salah satu orang dari orang yang biasa menghalang-halangi orang lain untuk mengalami pertobatan dalam hidup mereka. Kalau itu adalah kita, bertobatlah. Karena Yesus mengajarkan kepada kita cara yang baik adalah bukanlah mengucilkan, menjauhkan, menghalang-halangi orang untuk bertobat, tetapi harusnya membantu mereka untuk mengalami pertobatan di dalam kehidupan mereka. Semoga kita bersukacita, bukan karena kita sendiri yang selamat menjadi orang baik, tetapi kita bersukacita karena bersama-sama orang lain kita boleh berjalan bersama dalam sukacita menjemput keselamatan yang disediakan oleh Allah untuk kita semua. Tuhan memberkatimu.